Perempuan tidak boleh sholat kalau Jumat sedang berlangsung. Arti nggak? Jadi kalau mau sholat subuh, ibu-ibunya jangan sholat kalau orang masih sholat di masjid, nggak boleh. Dalam kitab Bughyatul Mustajid, sholatnya adalah walamma raja'a, ketika pulang para ahli Jumat baru ibu-ibu melakukan sholat Jumat. Dapat pahala Jumatnya insya Allah. Dan langsung amalkan. Yang mengamalkan ini insya Allah maka matinya dijamin husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Yang baik kesudahan dalam ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa amalannya? Pasti hafal semua. Ilahi nas tulil firdausi a'la. Anggota kau juga berkembang di luar dia kami. Ilahi nas tulil alat lain kuiman saja. Asus dengan tak menawar lagi. Nggak tahu lah. Ada cerita seru mereka. Wala aqwa ala naril jahim. Amalkan enam tadi. Fahabli taubatan wa'fir dhunubi fa innaka anta ghafirul dzambil azim. Faman lazama hadza ba'da al-jum'ah 6 marratin, yang mengamalkan ini 6 kali setelah Jumat, maka insya Allah dijamin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaannya ibu-ibu, emang masih ada lagi nikmat yang paling luar biasa daripada husnul khatimah? Tidak ada. Ini nikmat tak paling boran. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada konsep pembahasan. Makanya ketika orang melaksanakan ibadah tawaf, coba kalau ada orang yang datang menyebelah kanan Ka'bah tawafnya, betul? Ka'bah wajah kita sebelah kiri kan, tak boleh di sebelah kanan kan. Padahal wakil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammum. Setiap ibadah Nabi itu suka dengan sebelah kanan, betul? Suka mengkanan-kanani. Kalau masuk masjid pakai kaki, makan pakai lauk pauk. Makan pakai baju pakai, hah? Itu yang bagus, pakai mulut. Barangkali sambil belajar ibadah wajibnya. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulang belajar pun tidak tulang. Mudah-mudahan saudara gak lipat. Saudara kaum muslimin, pakai kanan semua. Tapi ketika tawaf tak boleh kita sebelah kanan. Maka orang tawaf itu inilah pesan daripada Zulqa'dah. Akan menuju ke Zulhijjah, manusia harus melawan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam 12, 1, 2, 3 terus ke 12 lagi, maka orang melakukan ibadah tawaf harus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 terus melawan arah jarum jam. Kenapa demikian saudara kaum muslimin? Karena orang hidup seperti jarum jam akan maju ke depan, tapi orang tawaf harus kembali kepada masa lalu, saudara. Kembali kepada masa lalu. Makanya mundur waktunya. Dari jam 12, 11, 10 terus mundur terus. Apa yang terkenal buat kita untuk peringatan atau menuju bulan Zulhijjah ini adalah perbanyaklah muhasabatu 'alan nafs. Karena kita akan sampai insya Allah pada bulan Zulhijjah supaya pahala tidak bisa kita dapatkan. Maka pertama ibadahnya adalah muhasabatu 'alan nafsi. Coba introspeksi, membayangkan catatan hitam yang pernah kita tulis. Berapa gunung dosa yang pernah Anda lakukan? Berapa kebohongan yang pernah Anda utarakan? Berapa banyak orang yang pernah kita zalimi saudara? Yang kalau mereka tidak mengampunkan dan tidak memaafkan dosa kita, maka surga mustahil Anda memasukinya, saudara kaum muslimin. Maka lahir halal bil halal, kita saling menasihati. Lahir halal bil halal, kita saling memaafkan. Maaf dong. Allah mula semua Allah maafkan, maksudnya Allah. Maaf insya Allah. Lahir halal bil halal, karena muhasabatu 'alan nafsi. Semua manusia bakal rugi kalau dia tidak dimaafkan oleh sahabatnya dan temannya, saudara kaum muslimin. Maka dosa terindah. Saya membaca sebuah munajat dari Musa alaihi wasallam sebelum belajar dari Musa. Ternyata dia bersungguh di hadapan Allah. Dalam kitab Taurat dituliskan, dalam kitab Taurat zaman dulu maksudnya, cerita tentang Nabi Musa. Ya Musa, sholatmu selalu, ibadahmu selalu gak bertepi, ubudiyahmu seperti pasir di pinggir pantai, kebaikanmu seperti bintang gemintang di cakrawala yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Tapi saya mau bertanya kepadamu, wahai Musa, mana ibadah yang kau persembahkan kepadaku? Mana ibadah yang kau persembahkan kepadaku?
Ini kalau bahasa analoginya maksudnya, sebuah kebaikan sudah diberikan kepada sang istri. Contoh, satu saat setelah kita habis-habisan malanggar, darong-darong, dibayar sudah, sarang oleh bagian rumah, itu boleh hanya jam-jam rumah, batos. Contoh, kan? Ternyata si istri ngomong, kebaikanku kepadaku mana kamu? Nanti lagi ibu luhur deh, matos, kan? Nggak ada orangnya. Mendengar ucapan Allah, Musa langsung pingsan. Ibadahmu banyak wahai Musa, karena Allah, ya kan? Salatmu luar biasa. Setiap detik adalah zikir kepadaku. Tapi ibadah yang untukku mana? Ya Allah. Mendengar untayan Allah, pingsan Musa alaihissalam. Setelah pingsannya dia pun bertanya kepada Allah, Tuhanku, bimbing hatiku ya Allah, untuk mampu memahami ibadah seperti apa yang harus aku persembahkan kepada aku. Selama ini aku merasa salatku itu adalah untukmu ya Allah. Selama ini aku merasa semua ibadahku hanya untukmu wahai Tuhanku. Selama ini hajiku hanya untukmu wahai Tuhanku. Bahkan saya sampaikan dakwah tauhid kepada siapapun, itu demi Engkau ya Rabbi, karena saya adalah utusanmu kepada seluruh alam. Tiba-tiba engkau bertanya ibadah yang mana untukku. Pusingnya Allah, saya bingung apa nih ibadah, semua sudah lillah. Maka Allah bilang, salatmu adalah untukmu, zakatmu adalah untukmu, hajimu adalah untukmu, semua ibadahmu adalah untukmu. Yang untukku hanyalah satu. Mana? Ketika Anda mampu menyayangi orang di sekelilingmu, ketika Anda mampu memikirkan penderitaan orang yang sedang gelisah di hadapan, ketika orang datang kelaparan, Anda ikut menahan laparnya, merasakan laparnya. Ketika ada orang yang tidak punya duit, Anda mau berbagi dengan duit Anda. Ketika cinta Anda sudah mampu tebarkan sebagai pesona indah yang mengalahkan harumnya kasturi dalam kehidupan para saudara-saudara kita. Ketika orang miskin tak merasakan jadi orang miskin, ketika kekayaan dinikmati oleh orang yang miskin, dan ketika apa yang Anda miliki menjadi milik orang lain, itulah sesungguhnya ibadah yang hanya untuk saudara. Ini halal bila halal, Bu. Jadi kalau kita sholat untukmu. Anda zakat untukmu. Anda puasa untukmu. Semua pahala untukmu. Yang untuk Allah adalah, ya kan? Wa anta tarju rahmatullah. Yani Ka'ab al-Ahbar mengatakan dalam kitab Kifayatul Azkiyah, ala tariqatil awliya karangan Sayyid Abu Bakar At-Timyati, wa anta tarju rahmatullah wa anta la tarham ibadallah. فكيف ترحم وكذلك ترحم وأنت ترجو رحمة الله. Saya ulangi, وأنت ترجو رحمة الله وأنت لا ترحم عباد الله فكيف ترحم وكذلك ترحم. Anda mengharapkan rahmat dari Allah, sementara Anda tidak melimpahkan kasih sayang dan cinta kepada para hamba Allah. Bagaimana Anda mencintai? Sekadar itulah cinta yang Anda dapatkan dari Allah. Paham kira-kira ya? Paham ya? Makanya lahir Sahata atas filosofi seperti ini, karena kita bukan hanya sekedar satu kata, tapi kata yang muncul dari kita bersama adalah kata yang muncul dari hati. Karena wafil kalam dafil fu'ad inna ju'ila lisan alaihi ladila. Ketika kompak dalam ungkapan bersama, itu artinya rasa dan hati kita juga bersama. Insya Allah saat kita berkumpul bersama, kelak dalam surga kita juga akan kumpul juga. Amin. Ini persahabatan yang berbuah surga, saudara kaum muslimin. Maka saya tanamkan kepada saudari-saudari muslimah dan seakidah yang dimuliakan Allah. Enak makan karena dikunyah, belajar tadi karena diulang. Saya bukan yang terbaik di antara kalian. Kita semua punya dosa, betul. Kita semua punya masa lalu. Tapi tugas kita adalah berusaha untuk Allah ampunkan tentang masa lalu kita. Dan sebagai manusia di antara kita, Anda jangan pernah menjadi hakim terhadap masa lalu orang lain. Faham kan? Artinya masa lalu orang lain gak usah dibahas, contoh. Karena kita menjadi hakim tidak boleh seperti itu. Kita jalani untuk ke depan seperti apa. Semua dosa kita yang pernah ada. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang berdosa kalau dia taubat seakan orang yang tidak pernah melakukan dosa, saudara. Ini bulan Zulqa'dah, bulan muhasabah. Makanya saya katakan, Zulqa'dah ini adalah episode sambungan. Ini bukan cerita baru. Rajab bulannya sholat, Sya'ban bulannya sholawat, betul. Ramadan bulan silaturahmi, Syawal bulan istiqamah, ya. Maka sekarang adalah bulan muhasabah Zulqa'dah. Kenapa bulan muhasabah Zulqa'dah? Karena bulan yang diambil dua antara hari raya. Di belakang ada bulan Syawal, Idul Fitri.
depan ada Idul Adha, ya kan? Lebaran lagi. Diapit dua kebahagiaan namanya Zulqa'dah. Maka perlu kita pindah dari sebuah kemenangan menuju sebuah kemenangan. Berarti bulan Zulqa'dah perlu pematangan. Karena tantangan selanjutnya, lawan yang kita lawan selanjutnya, lawan yang lebih hebat daripada orang-orang yang berada pada bulan Syawal tentunya. Maka ini adalah bulan persiapan dalam muhasabah. Betul. Makanya dalam syair balaghah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, liqalbin aw ta'yin aw ifradin wa innama tarqa bil isti'dad. Semua orang bisa menang itu setelah ditempa dengan luar biasa. Kelihatan kerjaan Bang Cimil gampang, nyuntik doang, kasih obat gampang. Tapi tanya beliau belajarnya gampang nggak? Kelihatan ngomong seperti saya di sini gampang bu. Tapi belajarnya waktu di Mekah gampang nggak? Mau bolak-balik kita polis mesti penjarahan sebetulnya. Kalau penjara bawah tanah udah gampang, tapi dia bikin mencari terus. Maka jangan lihat yang sekarang, lihat yang dulu, ya kan? Itu kehormatan istri pertama. Kalau ada istri kedua, contoh suami yang punya dua istri, berikan cinta yang sepenuhnya kepada istri pertama. Kenapa? Karena istri pertama adalah teman berjuang Anda. Dari nol Anda melalui segala susah gelisah pundak ulana. Istri kedua datang menikmati durian yang sudah matang, hanya tinggal pelan habis semua. Betul nggak? Teman Anda berjuang adalah istri yang pertama. Bal hubbu illa li habibin awal. Tiada cinta yang paling sejati melainkan pada kekasih yang pertama. Betul. Saudara muslim dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu muhasabah. Perlu kita menimbang kembali kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Waktu demi waktu berjalan. Satu nasihat diungkapkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Suzur. Beliau katakan, "Wa kafa bil mauti wa'idha, wa kafa bid dahri mufriqa, al-ana fid dur wa bukratan fil qubur." Cukuplah kematian orang lain menjadi nasihat untuk kita. Jelas ya? Imam Ghazali mengatakan, kalaulah kematian orang lain tak mampu menjadi nasihat untuk Anda, minta kepada Allah supaya Allah ganti hatimu, supaya Allah ganti dengan hati yang baru. Karena hatimu sudah kadaluarsa tidak layak pakai. Bingung malaikat hati Anda tercipta dari Allah Subhanahu. Kalau kematian tidak bisa menjadi nasihat untuk kita. Wa kafa bid-dahri mufriqa. Cukuplah waktu memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Raja, saya masih punya sebuah cinta. Sorga yang ada di tangan dan di kakinya, ayat saya maksudnya. Nisfu Sya'ban, sorga itu tertutup. Dan Allah sudah memanggil dia. Wa kafa bid-dahri mufriq. Ini yang akan terjadi ke depan saudara. Sekarang Anda harus berdampingan dengan suami Anda. Besok kalau Anda tidak lebih dahulu suami Anda yang akan meninggalkanmu. Karena memang hidup prinsipnya, kalau tidak meninggalkan Anda cikal bakal ditinggalkan. Hidup tidak menjadikan sebuah keabadian, karena hidup sebuah perjalanan bukanlah sebuah tujuan. Maka kalau Anda menjadikan hidup adalah sebuah tujuan di akhirat ataupun di barzakh, kalau Anda akan disiksa habis-habisan. Tapi kalau Anda menjadikan hidup adalah sebuah perjalanan, Anda akan bersiap untuk hidup yang paling panjang, itulah barzakh dan akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hambali ketika Khalifah Al-Mutawakkil datang minta nasihat kepada beliau setelah keluar dari penjara selama 4 bulan 23 hari, maka Khalifah cuma dikasih nasihat sama Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Ini Khalifah presiden yang datang. Presiden datang minta nasihat kepada ulama. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Silahkan ibu-ibu disimpan bahasanya atau artinya amalkan dalam kehidupan insya Allah selamat di akhirat. Kata Ahmad bin Hanbal, al-hayatu dhalilun was-safaru tawilun waz-zadu qalilun. Al-hayatu dhalilun. Hidup Anda terlalu singkat, cuma antara azan dan iqamah selesai. Was-safaru tawilun. Perjalanan terlalu panjang. Karena hidup ini hanyalah sekedar mimpi, sekedar panggung sandiwara yang dimainkan, diperankan oleh para pelakon-pelakonnya. Dan ada sang sutradara, itulah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dunia kita tinggalkan, barulah awal kehidupan yang sesungguhnya dalam kubur kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tuwilun. 1 hari di sana, ternyata 1000 hari di dunia. 1 hari atau 1000 hari dengan orang yang kita cinta cukup enak, luar biasa. Dan bagaimana kalau Anda sendiri dalam kubur yang hanya ditemani ular dan kalajengking yang siap membinasakan Anda. Kemudian kesatu qalilun. Kalau perjalanan panjang dalam kubur kita, sudahkah Anda menyiapkan belanja Anda untuk menerobos dan menyongsong perjalanan panjang tersebut, saudara muslimin? Maka saya sampaikan mungkin terakhir sekali,
Bekali diri Anda saudara kaum muslimin dengan 3 macam. Ini saja tolong diamalkan. Allah harana lagi asar tu saya berpaham. Dia terus 20 asar barangku. Allah. Dia bina on ma'oban disuruh kaidah on dia. On amalan di antara 2 lebaran. Thalathatun tijarah la tu'raful khasarah. Saya ulangi. Thalathatun tijarah la tu'raful khasarah. Ada artinya apa? Artinya apa? Ada 3 bisnis yang tidak akan pernah merugi. Dagang sembako, meskipun posisi aman, rugi pasti ada. Betul. Dagang mobil, rugi pasti ada. Dagang umroh haji dan visa, rugi pasti ada. Apalagi sekarang jemaah haji tidak berangkat. Betul. Uang deposit ketahan seperti bank, dicabut juga nggak bisa. Semua pasti ada konsekuensi untung dan rugi. Tapi kata Allah, ada 3 yang tidak akan pernah ada ruginya. Tolong diamalkan. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang pertama adalah orang yang membacakan kitab Allah kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran teman yang paling setia Anda masuk ke dalam kubur. Sahabat sudah memunculkan produk untuk tahsin Al-Quran supaya kita menjadi orang-orang yang Quran, insya Allah. Amin. Karena surga merindukan 4 golongan wanita. Surga merindukan 4 golongan wanita. Golongan pertama adalah para wanita-wanita yang cinta kepada Al-Quran. Dia akan berada di belakang Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah adalah ahlul Quran wa ahlul hadis kaum nanti. Dia bermasyarakat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perempuan yang dirindukan surga. Wa hafidhatul lisan, suka menjaga lisan, bicara seperlunya. Betul. Semua masalah yang Anda hadapi tidak perlu kita utarakan kepada orang lain. Karena yang mendengar cerita kita ada beberapa orang yang 1 tahun kontusi somate honia. Lapaduana oh dasoni belia remahli ya. Dan jarang orang yang memahami juga memberikan solusi kepada Anda. Ketika Anda main sosmed, sosial media, contoh Instagram, ada bully terjadi di sana, maka jangan ikut-ikutan membuli orang. Kenapa? Illam taf'al bi khairin fala tusaffik ala syarrin. Kalau Anda tidak bisa melakukan satu kebaikan, minimal Anda jangan tepuk tangan terhadap sebuah kejahatan. Kalau Anda tidak bisa memberikan keuntungan, minimal Anda jangan merugikan orang lain. Jelas ya? Alladzina yasluna kitabullah, habiskan bibirmu untuk menguntaikan Al-Quran. Karena kalimat terakhir yang muncul dari bibirmu, kalimat yang paling sering Anda ucapkan di sepanjang hidup sehatmu. Itu mohon diingat. Apa yang paling sering itu yang muncul di hari terakhir kita di dunia. Selanjutnya adalah wa aqamus salata. Jangan pernah meninggalkan salat, sampaikan kepada suami di rumah. Meninggalkan salat zuhur, meninggalkan salat subuh itu dosanya sama dengan membunuh 1000 orang Islam. Meninggalkan salat zuhur disiksa selama 60.000 tahun di neraka. Meninggalkan salat asar sama dengan berzina dengan ibunya dan ayah kandungnya. Meninggalkan salat maghrib sama dengan menghancurkan Ka'bahnya Allah. Meninggalkan salat isya, Allah berfirman, pergi dari duniaku, carilah duniamu. Baca kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam As-Samarqandi saudara. Yang ketiga terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnakum, berbagilah kepada orang lain. Karena Habib Umar Al-Hafidh mengatakan, memberi ketenangan dan melapangkan hati orang yang beriman karena dia punya kebutuhan, itu pahala yang lebih besar daripada membangun Ka'bah. Membiarkan orang beriman kelaparan dan dalam kebutuhan Anda mampu untuk memberikan bantuan, itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Semoga insya Allah biar juga tidak akan kabur. Kalau kita sudah melakukan ajang bisnis dengan Allah, Anda tidak akan pernah Allah rugikan. Kalau dengan manusia Anda akan menulis sebuah kekecewaan. Makanya istilah mengatakan, beruntunglah orang yang tidak pernah berharap, karena tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Sebab kekecewaan muncul dari sebuah harapan yang tertuang dalam hati sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, maka lahirlah sebuah kekecewaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.